Jadi benar-benar kita meninggalkan komentar yang ngasih nilai buat audiens mereka, ngasih dan nggak spamming akun mereka juga gitu loh. Dengan itulah kita bisa menarik followers dari komentar, bukan dengan kita spamming. Cek akun IG kita, follow back segala macam. Karena serius itu sangat-sangat damage. Bukan hanya annoying orang, bikin mereka nggak enak, itu juga membuat followers kita target orang-orang yang nggak sesuai gitu loh. Jadi itu juga merusak akun kita. Mungkin teman-teman habis ini bisa baca postingan aku di Instagram, jangan follow back, itu aku benar-benar jelasin kenapa strategi follow back, strategi spamming komen di akun orang itu sangat tidak baik, bukan hanya untuk akun orang itu, tapi untuk akun kita sendiri pun ya gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah sering-sering ikutin event atau komunitas atau perkumpulan di mana target market kita ini berada. Nah, mungkin karena dengan adanya corona ini kita jadi event makin berkurang kan, event offline. Tapi di sini itu banyak banget grup online, komunitas online yang teman-teman bisa join, yang dimana tuh di dalamnya tuh target market kita semua. Misalnya, waktu aku mau mulai bikin konten buat pemula, itu aku join komunitas content creator semuanya. Dan di situ aku dapetin banyak banget masalah content creators, terus kira-kira keinginan mereka apa aja, bahasa mereka, gaya bahasa mereka, cara mereka komunikasi segala macam. Itu aku dapat semua kosakatanya, semua masalahnya itu semua dari grup ini. Jadi benar-benar join komunitas yang dimana target market kita ada di dalamnya, itu sangat membantu kita untuk riset market sama nemuin ide konten. Percaya deh, ini benar-benar sesuatu yang bisa teman-teman coba. Entah itu coba nyari Facebook group, atau coba nyari di Quora, QUORA, atau coba nyari aja di internet kira-kira komunitas online Telegram apa gitu yang bisa di-join, sehingga teman-teman bisa benar-benar riset, cari tahu lah market kita tuh kayak gimana. Begitu. Oke, ya. Intinya adalah kita fokus ke market ya, bukan ke industrinya. Kita fokus ke orang yang kita mau nyampein konten si market ini, ketimbang kita fokus kayak, oke, industri aku fashion, industri aku makeup, industri aku skincare, aku mulai bikin konten apa ya? Nah, seringkali orang salah. Harusnya mereka nggak nanyanya begini, tapi nanyanya itu marketku tuh kayak begini, aku mulai bikin konten apa ya? Begitu. Jadi yang difokusin itu marketnya bukan industrinya, karena seringkali kan orang nanyanya kayak aku jualan skincare, aku jualan makeup, bikin konten apa, padahal harusnya yang ditanya itu adalah aku bikin konten buat market ini loh, kira-kira aku bikin konten apa ya, begitu. Jadi kembali lagi fokusnya bukan ke industri tapi ke marketnya. Oke, nah sebelum ini sebenarnya sudah menjelang akhir sesi, thank you buat teman-teman yang udah nyimak. Nah, Mas Dedi boleh bacain juga pertanyaan-pertanyaan, sekaligus aku Q&A. Ini kayaknya masih ada berapa menit. Ya, oke, udah rada lebih. Ya, silahkan Mas Dedi. Oke Mbak Vicky, keren banget kontennya. Nanti teman-teman langsung bisa praktek. Oke, ini ada banyak banget pertanyaan. Mungkin sorry to say nggak bisa kita bacain satu-satu semuanya gitu, tapi kita bacain yang highlight aja ya. Ini dari Mbak Anes, dia nanya, kalau kita sudah kasih konten, kemudian di ending kita kasih daftar produk yang digunakan, gimana cara menggiring customer untuk beli di kita, bukan ke kompetitor? Kan banyak tuh kadang suka nyasar gitu ya, malah belinya ke kompetitor. Gimana tuh Mbak Vicky? Oke, ini dari Mbak Anes. Mbak Anes. Halo Mbak Anes, ya. Jadi kalau dari aku, intinya kalau kita udah ngasih nih ya konten, terus udah bikin mereka tertarik. Gimana supaya mereka nggak beli di kompetitor adalah yang pertama, kita kasih call to action. Call to action itu kayak kalimat perintah lah, yang isinya itu adalah direct ke akun kita. Misalnya, di akhir kita tulis DM, untuk beli bisa DM langsung, atau kontak nomor kita, atau misalnya kita ngasih follow akun kita, jadi jelas gitu loh. Jadi di akhir pastikan kita kasih mereka kalimat perintah yang jelas, supaya mereka nggak bingung kayak mereka udah habis nonton konten kita, mereka harus kemana gitu. Itu dari aku yang pertama. Terus yang kedua, itu adalah pastikan ketika kita bikin konten ini, terus nanti kan mereka klik profile kita, mereka kepo nih ya, udah habis lihat konten, terus mereka klik profile. Nah, tadi konsisten, karena gini, kalau mereka lihat profil kita terus ternyata kita cuma posting konten kayak paling
1 kali dalam 2 minggu atau 3 kali dalam 2 minggu. Nah, pasti mereka akan cenderung merasa, oh, ya aku sebenarnya suka sih sama konten dia, tapi aku nggak yakin karena ya konten dia baru segini dan dia sepertinya nggak konsisten. Itu bisa jadi alasan kenapa dia pindah ke kompetitor lain. Itu sih kalau dari aku. Yang pertama tadi, pastikan call to action, kalimat perintahnya itu jelas supaya dia nggak bingung habis baca ini mau kemana. Terus yang kedua tadi, pastikan profil kita tadi dengan konsisten, terus perbaikin juga bio profil kita. Jangan isinya cuma nomor WhatsApp atau nomor website, link website, tapi kita bisa bikin kayak misalnya ini kita membantu untuk orang-orang kayak misalnya kalau dari aku contohnya membantu orang-orang mulai bikin konten yang menarik dan menghasilkan. Nah, kalau kayak gitu kan lebih jelas gitu ketimbang kita bikin Instagram bio kita kosong atau enggak cuma isinya nomor WhatsApp doang. Itu kan orang jadi bingung, ini sebenarnya ngebahas soal apa akun ini. Gitu sih kalau dari aku. Semoga membantu ya Mbak Ines. Oke, udah cukup ya Mbak Nes. Nih ada pertanyaan lagi dari Mbak Elsa. Kalau kontennya giveaway gitu, apa berpengaruh besar ya Kak buat konsumen yang beli setelah giveaway tersebut selesai diadakan gitu? Gimana Mbak Vicky? Oke, kalau dari aku, ini dari Mbak Elsa ya. Jadi Mbak bisa mulai gini, kalau kita bikin konten giveaway, saran dari aku adalah sebisa mungkin giveaway ini tuh sesuai sama target market kita, sesuai sama produk kita juga. Jangan kayak misalnya giveaway iPhone gitu. iPhone memang gede gitu loh, cuman ya setelah kita giveaway ini, ya mereka pasti akan unfollow karena kita target orang-orang yang di luar target market kita juga gitu sebenarnya. Karena kan ini kayak mereka cuma pengen dapat iPhone-nya doang gitu. Mereka sebenarnya nggak tertarik sama kosmetik. Jadi sebisa mungkin sih giveaway kita yang pertama tadi produknya yang kita giveawayin itu sesuai sama target market kita. Jadi misalnya kita giveaway lipstick gitu. Nah kita kan menarik wanita-wanita nih ya, cewek-cewek, ibu-ibu lah. Setidaknya mereka begitu mereka mau ikut giveaway, kita udah tahu mereka tertarik sama produk kosmetik. Terus mereka lihat akun kita, terus dia lihat akun kita tuh udah banyak konten juga. Nah, ya udah dia tertarik follow lah setidaknya meskipun dia nggak menang giveaway-nya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pastiin pas kita giveaway sebelum kita laksanain giveaway itu kita udah punya banyak konten sebelumnya. Jadi ketika orang ikut giveaway kita, mereka nggak hanya ikut doang, tapi mereka juga bisa lihat konten-konten kita yang lainnya dan tertarik buat follow, buat ngikutin lah gitu loh. Jadi jangan bikin giveaway itu langsung kayak baru mulai. Aku nggak advice banget untuk bikin giveaway waktu kita baru mulai account dari nol gitu. Emang boostingnya bisa cepat, tapi ya tadi begitu kamu selesai giveaway orang akan unfollow karena mereka nggak melihat kontennya masih nol gitu loh, masih yang paling udah fokusin cuma giveaway doang. Begitu sih kalau dari aku. Gitu. Oke Mbak Semoga Vicky, keren membantu ya banget. Mbak Elsa. Mbak Elsa, semoga membantu ya. Terus ada pertanyaannya lagi, biasanya dari Mbak Wulan Mart sih tulisannya. Mbak Wulan, biasanya saya susah membuat bahasa dalam memposting barang. Gimana caranya menumbuhkan kreatif dalam berbahasa agar pembelinya berminat? Gimana Mbak Vicky? Ini berhubungan dengan konten sih ya, cara kreativitas pembahasannya gimana? Oke, Mbak Wulan, kalau dari aku, tips yang pertama itu sering-sering ngobrol sama target marketnya Mbak Wulan. Misalnya, mungkin target marketnya tadi cewek-cewek atau ibu-ibu lah atau apa. Nah itu sering ngobrol aja sama mereka supaya tahu kosakata mereka. Atau kalau misalnya kita orangnya kurang suka ngobrol lah sama orang, itu bisa tadi yang aku bilang join online community, komunitas online, atau perhatiin aktivitas mereka di kompetitor. Lihat bahasa mereka tuh kayak gimana sih. Karena setiap industri itu bahasanya beda-beda loh. Mungkin aku nggak terlalu ngerti nih di industri makeup sama kosmetik bahasanya apa. Tapi misalnya kalau di industri periklanan gitu lah, bahasanya boncos, rugi, terus traffic, segala macam. Nah ini semua bahasa yang bisa jadi orang yang di luar periklanan itu nggak ngerti gitu loh. Nah makanya saran aku dari yang pertama itu adalah sering-sering ngobrol aja sama target marketnya Mbak Wulan ini atau sering perhatiin aktivitas mereka gitu sih, mulai dari situ dulu aja. Nah setelah itu yang kedua latihan terus kayak benar-benar setelah
dan mempelajari bahasa mereka, kita testing terus. Kira-kira bahasa mana nih yang dari postingan mana yang paling kena lah ke market. Sebisa mungkin sih bahasa itu seramah mungkin dan semudah mungkin sih. Karena kan orang di sosmed itu, mereka ke sosmed tuh bukan buat serius-serius banget lah gitu loh. Mereka buat interaksi, buat saling ngobrol segala macam. Karena itu bahasa kita juga sebisa mungkin, semudah mungkin, dan apa ya, kena lah ke market, bikin mereka tuh mengerti gitu. Jangan pakai bahasa yang sulit-sulit lah intinya. Begitu sih dari aku. Iya. Supaya nimbulin kesan manusia juga gitu loh. Bener banget tuh. Oke. Terus ada lagi dari Mbak Supriyanti, apakah membuat konten kayak artikel gitu harus menyertakan sumbernya Mbak dari Mbak Supriyanti? Ya, Mbak Supriyanti ya, oke. Kalau dari aku, semua konten yang kita comot atau kita modifikasi lah intinya, kan ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, semua konten yang kita modifikasi ini, itu better selalu cantumin sumbernya sih. Karena ini menghindari diri kita untuk isu atau kena copyright gitu. Jadi mau itu audio, mau itu tadi artikel, atau inspirasi dari post, bahkan itu better menurut aku taruh aja di paling bawah, kredit CRED _2 apa sumbernya gitu. Semoga membantu.